kali ini kita akan membahas materi mengenai norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran norma tersebut. Yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan mengenai macam-macam dari norma yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua adalah siswa dapat memberikan contoh mengenai pelanggaran-pelanggaran mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Dan anak-anak, sebenarnya apa sih norma gitu ya kan? Norma adalah aturan-aturan yang memiliki sanksi untuk mendorong bahkan menekan seseorang, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Dan apa dari jenis-jenis maupun macam-macam dari norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku di masyarakat memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang mutlak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan norma agama ini memiliki sanksi, yaitu berupa dosa. Nah, yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani seseorang, yaitu untuk mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Dan sanksi dari norma kesusilaan ini adalah dikucilkan oleh orang lain. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur bagaimana seseorang bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Nah, sanksi dari norma kesopanan ini adalah dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan. Dan norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah seperangkat himpunan aturan dari pemerintah. Dan sanksi dari norma hukum adalah berupa denda dan penjara. Dan anak-anak, apa sih contoh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, contoh norma yaitu yang pertama adalah norma agama. Contoh dari norma agama adalah dilarangnya untuk berzina, mabuk-mabukan, durhaka, ataupun melawan dari orang tua. Mengapa sih anak-anak hal itu dilarang? Karena pada hakikatnya terkhusus untuk umat agama Islam yang sudah ada pada kitab kita yaitu Al-Quran, dijelaskan bahwa hal tersebut emang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan oleh umatnya. Jika umatnya melanggar mengenai hal tersebut, maka akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Dan jika kita berzina dan ditangkap oleh warga setempat, maka ia akan mendapatkan sanksi daerah setempat, mau itu melakukan pencucian nama kampung ataupun yang lainnya. Nah, contoh yang kedua dari norma kesusilaan yaitu adalah kita tidak boleh untuk norma yang kedua yaitu norma kesusilaan, yaitu selalu berkata jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Karena apa? Dalam setiap kita pergaulan di masyarakat, kita harus bersikap jujur untuk dipercaya oleh seseorang. Jika kita sekali saja berbohong, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan oleh orang lain. Orang lain akan sungkan ataupun enggan untuk percaya kembali, ataupun susah untuk percaya kembali. Nah, dan contoh dari norma yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu kita tidak boleh untuk berkata kasar. Karena apa? Sebagai masyarakat yang baik, kita harus memiliki tata krama dan perilaku yang baik. Karena apa? Dalam setiap kehidupan masyarakat, daerah maupun yang lainnya pasti memiliki sistem tata krama yang untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk sopan, untuk menghargai, menghormati yang lebih tua, dan bagaimana kita bertindak maupun bersikap pada sesama yang lebih tua. Dan jika kita melanggar dari
aturan dari norma kesopanan ini, maka kita akan mendapatkan sanksi anak-anak, yaitu berupa dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan. Maka kita juga sering dicemooh, diejek oleh orang tua mengenai, oh kamu tidak memiliki tata krama yang baik, tidak sopan kepada yang lebih tua, tidak tahu bersikap. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, contoh dari norma kita yang terakhir, yaitu norma hukum, adalah ada 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkat keluarga. Pada tingkat keluarga kita tidak boleh saling menyakiti, menghina, menganiaya. Karena apa? Jika kita melanggar dari aturan tersebut, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa denda maupun penjara. Nah, pada tingkatan yang kedua adalah tingkatan sekolah. Siswa diwajibkan untuk berpakaian rapi dan memiliki atribut yang lengkap. Karena apa? Itu sudah merupakan aturan yang telah dibuat oleh sekolah tersebut dan wajib untuk dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi berupa denda maupun yang lainnya. Nah, dan pada tingkatan yang terakhir yaitu pada masyarakat umum. Pada masyarakat umum, contohnya seperti kalau misalnya ada orang luar menginap di daerah kita, pasti dia akan melakukan lapor kepada ketua RT ataupun RW selama 1x24 jam. Dan itu merupakan aturan daerah dan wajib untuk dipatuhi. Nah, kalau misalnya kita bandel nih dan melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari ketua RT, mengapa kamu tidak lapor kepada saya gitu kan? Karena kamu bukan warga daerah sini dan wajib untuk melapor kepada saya. Mungkin saja bisa mendapatkan sanksi denda oleh ketua RT karena sudah lalai tidak melapor kepada ketua RT. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu norma adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat. Nah, tujuan dari norma itu adalah untuk masyarakat agar hidupnya lebih damai, tentram, tertib, dan lebih nyaman. Nah, dan norma ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Norma ini tidak boleh dilanggar dan wajib untuk dipatuhi. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat. Nah, anak-anak, sudah materi kita pada kali ini, yaitu mengenai norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan ibu akan memberikan anak-anak tugas diskusi untuk mencari contoh dari pelanggaran-pelanggaran dari setiap jenis dari norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi anak-anak diwajibkan untuk mencari contoh pelanggaran yang mengenai norma yang berlaku di masyarakat untuk dibahas di minggu depan, sehingga anak-anak nanti lebih mudah untuk memahami dan mengetahui dari setiap contoh norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga anak-anak dapat mematuhi norma dan menjadi warga negara yang baik, sehingga mempunyai keikatan aturan yang baik dalam masyarakat. Nah, sekian dari Ibu. Kita tutup pada sesi pelajaran mengenai norma-norma ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.